Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang di video tutorial pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bersama saya, Catherine Cecilia Manik, merupakan peserta lasar CPNS tahun 2025 dengan formasi guru PPKN di Man 5 Mandailing Natal. Apa kabar Bapak dan Ibu dan teman-teman siswa yang luar biasa? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Pada video kali ini, saya akan memberikan video tutorial penggunaan model pembelajaran Project Citizen yang dikenal sebagai suatu pendekatan yang dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan sehingga siswa dapat berperan aktif dalam pembelajaran. Nah, pada video tutorial penggunaan model Project Citizen akan menggunakan media ataupun aplikasi Canva sehingga siswa dapat menggunakan handphone dengan lebih bermanfaat. Baiklah Bapak, Ibu, dan siswa-siswa sekalian, langsung saja kita ke video tutorialnya, di mana Project Citizen ini terdiri menjadi 4 panel. Yang pertama adalah identifikasi masalah, yang kedua adalah kebijakan publik, yang ketiga adalah kebijakan kelas, dan yang keempat adalah rencana tindakan. Langsung saja kita ke video tutorialnya. Baiklah Bapak dan Ibu serta siswa yang kami banggakan, langsung saja ke penjelasan panel Project Citizen. Jadi panel 1 ataupun identifikasi masalah itu merupakan tahap di mana siswa itu diajak untuk mengamati realitas sosial di sekitar mereka. Mereka bisa mencari masalah kebijakan publik yang berkaitan tentunya mengenai materi yang akan dibahas. Nah, pada video kali ini saya akan mengangkat tema pada bab 2 materi kelas 10 mengenai membangun budaya taat hukum, sehingga nantinya siswa akan diarahkan untuk menggali berbagai masalah-masalah yang berkaitan mengenai budaya taat hukum yang ada di sekitar lingkungan mereka, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan itu bersifat kontekstual. Tujuannya adalah di mana siswa nantinya akan dibangun kepekaan sosialnya dan berpikir kritis terhadap isu-isu nyata yang ada di sekitar mereka. Di Canva nanti bisa Bapak dan Ibu atau siswa cari di template dengan clue infografis ataupun poster digital. Di sana nanti kita bisa memilih poster ataupun infografis sesuai dengan selera kita masing-masing. Namun tentunya harus sesuai dengan tema yang kita angkat. Baik, langsung saja di panel kedua. Panel kedua ini berisikan kebijakan publik ataupun alternatif solusi. Jadi di panel kedua ini nanti kita akan menuangkan apa sih kebijakan yang sudah ada dalam menangani masalah yang telah kita angkat. Misalnya mengenai intoleransi. Nah, kita di panel kedua ini bisa memasukkan pasal-pasal ataupun peraturan yang berkaitan mengenai intoleransi. Kemudian boleh menggunakan misal ada masalah yang diangkat mengenai tidak taat dalam peraturan berlalu lintas. Nanti boleh dimasukkan berbagai peraturan yang berkaitan mengenai hal tersebut. Lanjut. Di panel ketiga, ini merupakan kebijakan kelas. Nah, di kebijakan kelas ini nanti siswa di dalam tim ataupun kelompoknya boleh merumuskan kebijakan terbaik. Apa sih solusi yang mereka berikan ataupun tanggapan mereka sesuai dengan masalah yang telah mereka angkat. Di panel yang terakhir adalah rencana tindakan ataupun action. Nah, di dalam panel yang terakhir ini nantinya siswa akan merumuskan langkah-langkah tindakan mereka dalam melaksanakan panel 3 tersebut. Jadi misalnya di panel ketiga mereka merumuskan solusi dengan membuat video pembelajaran, kemudian membuat video edukasi yang diupload di sosial media, membuat poster, dan lain sebagainya. Nanti di panel 4 ini akan dituangkan langkah-langkah mereka dalam melaksanakan panel 3 ataupun langkah-langkah mereka dalam melaksanakan solusi yang telah dirancangkan bersama dengan timnya. Ini adalah momen di mana siswa itu benar-benar terlibat sebagai warga negara yang peduli dan bertanggung jawab dengan negaranya. Baik, penjelasan panel 1 hingga ke panel 4 sudah selesai. Kita langsung saja ke actionnya nih. Kita langsung saja di aplikasi Canva-nya. Bapak dan Ibu serta siswa sekalian, kita langsung saja melaksanakannya. Kita ketik
infografis pendidikan. Nah, setelah kita cari, nanti akan muncul berbagai infografis yang bisa kita gunakan. Namun, sayangnya ada beberapa infografis yang harus bisa diakses oleh akun-akun yang premium. Namun, jangan khawatir, Bapak dan Ibu dan siswa-siswa sekalian, banyak juga template-template yang diberikan akses gratis kepada kita. Jadi, kita tinggal memilihnya saja. Di sini saya sudah menemukan template yang menurut saya sesuai untuk digunakan. Langsung saja kita klik, dan tema yang saya pilih ini adalah tema yang bisa diakses oleh akun yang tidak premium. Kita klik sesuaikan template ini. Baik, Bapak, Ibu, dan siswa yang kami banggakan, di sini sudah ada penjelasan mengenai candi. Nah, ini boleh kita ganti ataupun kita edit. Ini saya akan contohkan. Ini kita ganti menjadi panel 1, identifikasi masalah. Baik. Nah, beberapa icon ataupun beberapa tulisan yang kita rasa tidak penting boleh kita hapus. Baik, saya mau menggunakan tulisan yang ini, boleh dinaikkan ke atas. Nah, kita bisa mengaturnya apakah ini posisinya sudah sesuai atau masih kurang sesuai ataupun tidak teratur. Nanti akan ada tandanya. Oh, baik, sudah. Ini saya ganti mengenai judul yang saya angkat. Ini kan terlalu rapat, Bapak dan Ibu serta siswa sekalian. Ini boleh kita tarik garisnya. Kemudian boleh kita perkecil fontnya ataupun ukuran tulisannya. Baik, kemudian kita juga bisa mengatur tulisan ini yang berada di tengah atau di samping kanan ataupun di samping kiri dengan mengklik perataan. Baik, ini sudah di tengah. Saya atur kembali posisinya. Oke, baik. Nah, di panel 1 ini Bapak dan Ibu serta siswa sekalian boleh mencari data-data ataupun bukti-bukti yang berkaitan mengenai kasus yang kita angkat. Kita boleh mencarinya di berbagai platform digital ataupun lebih baik ditemukan langsung di lapangan. Namun di sini saya tidak menemukan data langsungnya, sehingga saya akan mengaksesnya di internet ataupun di web.
Baiklah, Bapak dan Ibu serta siswa yang kami banggakan, di sini foto mengenai kasus yang diangkat sudah ada. Nah, langkah selanjutnya adalah kita memberikan argumen ataupun pendapat kita terkait kasus yang kita angkat. Jadi, siswa bersama dengan timnya boleh menganalisis kasus-kasus tersebut dengan kritis. Bapak dan Ibu serta siswa yang kami banggakan, di sini panel 1 identifikasi masalah sudah selesai, di mana kita sudah membuat masalah ataupun isu yang sudah kita tuangkan di dalam panel. Penjelasannya juga sudah, kemudian dampak yang terjadi dari permasalahan tersebut juga sudah. Maka dapat dikatakan bahwa panel 1 identifikasi masalah sudah selesai. Namun jangan lupa untuk menambahkan label di sini bahwa ini merupakan panel Project Citizen yang dibuat pada tahun 2025. Baiklah, Bapak dan Ibu dan siswa yang kami banggakan, kita lanjut ke panel berikutnya, panel kedua ataupun kebijakan publik.
biasa, Bapak, Ibu, dan siswa-siswa sekalian, kita sudah bersama-sama menjelajahi serunya menggunakan model Project Citizen. Kita sudah mengidentifikasi masalah, menyusun alternatif kebijakan, memilih solusi bersama, hingga kepada merancang aksi nyata sebagai warga negara yang aktif. Inilah pembelajaran yang demokratis, menantang, aktif, dan menyenangkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Hamzah B. Uno, bahwa pembelajaran yang menyenangkan adalah ketika siswa merasa terlibat, berpikir, dan bertumbuh. Jadi Bapak, Ibu, dan siswa sekalian, Project Citizen ini bukan hanya sekedar soal belajar, tapi tentang menjadi bagian dari perubahan. Kita nggak hanya diajak untuk paham, tapi juga peduli, bertindak, hingga kepada memberikan solusi. Dan semua ini tentunya sejalan dengan visi Kementerian Agama dalam membangun generasi yang saleh dalam akhlak, moderat dalam berpikir, cerdas dalam bertindak, dan unggul dalam prestasi. Mari kita teruskan, kembangkan pendidikan yang bermakna, berbasis nilai-nilai keagamaan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Terus berkarya, terus belajar, dan jadi warga negara yang berdampak bagi Indonesia. Terima kasih telah menyimak video tutorial penggunaan model Project Citizen menggunakan Canva. Jangan lupa bagikan semangat ini ke teman-teman yang lainnya ya. Sampai jumpa di pembelajaran inspiratif selanjutnya. Terima kasih.